Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak pada mata kuliah Statistik Bisnis 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas pada suatu penelitian. Kita mulai. Uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, menurut Azwar tahun 1986. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti, menurut Cooper and Schindler dalam Zulganev tahun 2006. Sedangkan menurut Sugiarto dan Sitinjak tahun 2006, validitas berhubungan dengan suatu peubah atau variabel mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat. Juga memiliki kecermatan tinggi. Arti kecermatan di sini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. Misalkan kita lihat kuesioner adalah sebuah sasaran tembak seperti pada gambar berikut ini. Anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang kita ukur. Nah, kalau kita lihat di sini, pada gambar pertama ini, ya, ini dikatakan reliable not valid. Kenapa? Sasaran tembaknya ada di tengah, tapi mengumpul semua, hasil tembakannya mengumpul semua di luar. Kemudian gambar kedua kita bisa lihat ini valid tapi tidak reliable. Ya, sasaran tembaknya ada di tengah, tapi penembaknya tidak beraturan. Ya. Kemudian gambar ketiga kita bisa melihat neither variable nor valid, tidak reliable dan juga tidak valid. Ini hampir sama dengan gambar kedua. Dan di gambar ketiga ini both reliable and valid. Kedua-duanya reliable dan valid. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sasaran tembak di tengah, ya semuanya mengumpul di tengah. Jawaban tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya. Jika pertanyaannya baik dan responden menjawab dengan baik pula, maka kita sudah menembak tepat pada sasaran. Jika tidak demikian, maka tembakan kita meleset. Makin banyak responden menjawab salah karena pertanyaan tidak jelas atau bias atau ambigu, maka sasaran kita makin jauh.
Kalau kita lihat gambar pertama tadi, menembak sasaran secara konsisten, tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Hal ini disebut konsisten dan sistematis, mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden. Jadi bisa dikatakan reliable tapi tidak valid. Konsisten tetapi salah sasaran. Gambar kedua, kalau kita lihat, menebak secara acak merata di segala tempat. Kadang-kadang tembakannya kena sasaran, tetapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok, tetapi tidak terlalu baik untuk individu. Dalam hal ini, kita memperoleh estimasi yang benar secara kelompok, tetapi tidak konsisten. Sekarang jelas bahwa reliabilitas berkaitan langsung dengan validitas dari apa yang diukur. Yang ketiga, menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran. Tidak reliable dan tidak valid. Terakhir menunjukkan menembak sasaran secara konsisten, reliable, dan valid. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid, alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Instrumen yang reliable yaitu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur dari karet, contoh instrumen yang tidak reliable atau konsisten. Instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Reliable dan valid umumnya digunakan untuk penelitian yang variabelnya dirumuskan sebagai sebuah variabel laten atau unobserved atau construct. Variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau dimensi atau indikator yang diamati. Skala yang sering dipakai yaitu skala ordinal atau skala Likert. Uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability atau reliabilitas adalah keajegan pengukuran menurut Walliser tahun 1987. Sugiarto dan Sitinjak tahun 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Menurut Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Menurut Mas Ri Singarimbun, reliabilitas adalah
indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut reliable atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur di dalam pengukur gejala yang sama. Menurut Sumadi Suryabrata, tahun 2004, halaman 28, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Contoh pertanyaan, apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Jawab, memuaskan. Apakah yang krusial untuk diatasi? Jawab, kenaikan upah. Nah, dengan adanya pertanyaan yang kedua, ya, ini menunjukkan ketidakkonsistenan pertanyaan dalam mengungkap sikap atau pendapat responden. Ya. Di atas sudah dikatakan apakah gaji atau upah diterima memuaskan, dan sudah dijawab oleh responden memuaskan. Kemudian ditambah di bawahnya dengan pertanyaan apakah yang krusial untuk diatasi. Sedangkan responden sudah menjawab di atas bahwa gaji yang diterima sudah memuaskan. Nah, berarti ini menunjukkan suatu ketidakkonsistenan. Nah, inilah yang harus dihindari dalam butir pertanyaan dalam kuesioner. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan melihat konsistensinya, yaitu diukur dengan korelasi dengan pertanyaan lain. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama yaitu repeated measure atau pengukuran ulang. Yang kedua one shot atau pengukuran sekali saja, yaitu hasil pengukuran dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,70. Nah, sekarang kita melihat bagaimana langkah-langkah uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS software. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini ada judul penelitian pengaruh fisik produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kita buka file dulu. Ya. Kemudian kita klik Analyze. Nah, di dalam SPSS-nya ini nanti akan kita klik Analyze, ya. Kemudian Scale, dan pilih Reliability Analysis. Ya, kemudian masukkan pertanyaan atau indikator masing-masing variabel. Satu uji reliabilitas untuk satu variabel. Langkah selanjutnya yaitu pilih pada box model alpha. Kemudian kita klik statistic and descriptive for, pilih item, scale if item deleted, dan inter item, di bagian inter item kita pilih correlation. Kemudian kita klik continue dan OK. Maka akan muncul hasil atau outputnya seperti ini. Ya, jadi di dalam reliability statistik ini yang kita lihat di sini adalah nilai Cronbach alpha-nya. Nah, Cronbach alpha di sini ya 0,673. Ya, kemudian ada Cronbach alpha based on standardized item. Ya, 0,687. Number of items-nya ada 3, ya. Nah, kalau kita lihat sesuai ketentuan tadi, sebenarnya 0,6 itu masih dikatakan reliable
Tapi ada beberapa pakar yang mengatakan untuk lebih amannya kita adalah mencari nilai Cron-Ba alpha itu harus lebih besar daripada 0,7. Ya. Jadi 0,6 ini ada diperbolehkan, tapi sudah sangat sudah sangat sempit. Maksudnya sudah sangat di perbatasan antara tidak reliable dengan reliable. Jadi kita cari amannya dengan nilai Cron-Ba alpha harus lebih besar daripada 0,70. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau ya hasil Cron-Ba alpha-nya 0,673 berarti kan tidak reliable, ya, karena dia di bawah 0,70. Sedangkan untuk variabel X2 nih, ya, nilainya misalnya didapat 0,754, maka lebih besar daripada 0,70 kan, berarti dikatakan reliable. Sedangkan untuk variabel Y-nya, untuk variabel terikatnya, di sini dapat 0,819. Dan ini lebih besar daripada nilai Cron-Ba alpha 0,70 dan dapat dikatakan reliable. Pengujian validitas instrumen. Untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir atau item pertanyaan atau pernyataan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian atau mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan atau indikator dengan total skor konstruk atau variabel. Selanjutnya, uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan R hitung, yaitu hasil kolom correlated item total correlation, dengan hasil perhitungan R tabel, ya, yang didapat dari R tabel untuk degree of freedom atau derajat kebebasan atau DF-nya dengan rumus N dikurang 2, di mana N adalah jumlah sampel. Nah, untuk kriterianya, butir pertanyaan atau indikator yang dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel berikutnya ini, ya, item total statistik. Di sini kita lihat, yang kita lihat adalah corrected item total correlation ini, di mana butir-butir variabelnya di sini bisa kita lihat dapatkan hasil 0,328, kemudian yang kedua 0,765, dan yang ketiga adalah 0,425. Nah, melihat hasil R tabel tergantung hipotesis yang diajukan. Satu arah atau one tail atau dua arah atau two tail. Nah, dengan N sama dengan 24, jadi jumlah sampelnya ada 24, diperoleh derajat kebebasan atau degree of freedom-nya sama dengan 24 dikurang 2, ya. Tadi kan N dikurang 2, berarti ini N-nya 24 dikurang 2. Didapatlah derajat kebebasannya adalah 22. Nah, R tabelnya yaitu sebesar 0,3438. Nah, ini bisa kita lihat nanti di R tabel, ya. Untuk yang DF-nya 22, ya. Ini bisa kita lihat nilai R tabelnya 0,3438. Untuk perhitungan nanti R tabel ini nanti pada pertemuan selanjutnya atau pada pelatihan SPSS akan saya jelaskan bagaimana mencari R tabel ini, nilai R tabel ini, ya, sampai mendapat 0,34. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, berarti hasil hitung untuk variabel pertama, hasil R hitungnya yaitu 0,328. Sedangkan hasil R tabelnya adalah 0,3438. Nah, artinya R tabel di sini, R hitung di sini, ya, lebih kecil daripada R tabelnya. Nah, ini tidak boleh, maka dikatakan dia tidak valid, ya. Nah, pada variabel kedua didapat 0,765, hasil R hitungnya 0,765. Nah, di R tabelnya kita dapatkan 0,3438 tadi, ya.
Nah, berarti ini kan lebih besar R hitungnya daripada R tabelnya. Berarti dikatakan valid. Begitu pula di variabel yang ketiga, ya didapat hasil R hitungnya 0,425. Nah, hasil R tabelnya 0,3438, berarti hasil R hitung lebih besar daripada hasil R tabel, maka dikatakan valid. Pengujian validitas instrumen yang kedua, yaitu melakukan korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk atau variabel. Langkah-langkah analisisnya yaitu sebagai berikut. Di dalam software SPSS-nya nanti akan kita klik Analyze, Correlate, selanjutnya bivariat. Kemudian isikan dalam kotak variabel semua indikator konstruk X1 dan skor total X1. Pilih Pearson Coefficient Correlation. Kemudian test of significance tergantung hipotesis two-tailed atau one-tailed. Ya, jadi umum yang kita pakai harusnya adalah yang two-tailed, yaitu yang dua arah. Baru kita klik OK. Kriteria pengukuran di sini adalah apabila nilai signifikansinya lebih kecil atau sama dengan 0,05, berarti masing-masing indikator pertanyaan dinyatakan valid. Nah, ini ya kriteria. Nah, kalau kita lihat di tabel berikut ini untuk tabel correlation, hasil output di dalam SPSS software. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya ya. Nah, dilihat dari output hasil signifikansi untuk semua indikator menunjukkan hasil yang signifikan. Kenapa? Semuanya signifikansinya 0,000 ya, yang artinya dia lebih kecil daripada 0,05. Nah, sehingga disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini. Ya, insya Allah di pertemuan mendatang akan saya lanjutkan dengan pengukuran-pengukuran berikutnya di dalam pengujian atau penggunaan SPSS software. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.